Bu Nawang? Bu Nawang sudah yakin akan pindah ke Surabaya. Padahal di sini banyak kerjaan loh yang bisa didapetin oleh Bu Nawang. Iya Pak Raymond, saya nggak mau mengecewakan teman saya. Karena dia udah nawarin saya kerjaan, mana saya juga lagi butuh banget kan Pak. Loh, kan saya juga yang menawarkan ke Bu Nawang. Malah Bu Nawang yang menolaknya. Tadi kan saya udah jelasin alasannya Pak. Berarti Bu Nawang nggak akan menolak kan kalau saya akan masukkan Bu Nawang ke perusahaan kolega saya. Jangan ya Pak Raymond. Saya nggak mau ngerepotin Pak Raymond. Loh, saya bener-bener nggak merasa direpotin Bu Nawang. Justru saya malah senang sekali Bu Nawang menerima bantuan dari saya. Bener. Saya tuh nggak mau mengecewakan Pak Raymond. Karena Pak Raymond merekomendasikan saya ke koleganya Pak Raymond. Kenapa harus kecewa Bu Nawang? Saya tahu persis kinerja Bu Nawang seperti apa waktu kerja di perusahaan Pak Alex. Saya tahu banget. Justru itu Pak. Saya tuh sampai sekarang merasa nggak enak sama Ibu Rumi. Ibu Rumi itu orang yang sudah merekomendasikan saya untuk kerja di perusahaan Pak Alex. Tapi yang ada sekarang saya malah ngecewain dia. Apa kerjaan Bu Nawang di perusahaan Pak Alex tidak sesuai ekspektasi Pak Alex? Atau Pak Alex sering marah-marahin Bu Nawang? Sampai-sampai Bu Nawang mengajukan pengunduran diri. Berani sekali Pak Alex. Bukan seperti itu Pak Raymond. Pak Raymond jangan salah paham ya Pak. Lalu, apa alasannya Bu Nawang sampai mengajukan pengunduran diri di perusahaan Pak Alex? Mungkin karena memang saya nggak bisa ngikutin ritme kerja aja di perusahaan Pak Alex, Pak. Bu Nawang nggak lagi bohongin saya kan? Kalau Bu Nawang mengajukan pengunduran diri karena kedekatan kita. Saya mohon Pak Raymond jangan salah ngerti ya Pak ya. Karena saya nggak mau ada kesalahpahaman antara Pak Raymond sama Pak Alex. Maafin saya ya kalau pembicaraan saya tadi membuat Bu Nawang sedikit tidak nyaman mungkin. Aku masih belum yakin dengan jawaban Bu Nawang. Biar aku selidiki sendiri penyebab Bu Nawang sampai mengundurkan diri dari perusahaan Pak Alex. Nah, sini Pak. Oke, op. Sini aja dah. Iya. Ini Pak. Makasih ya. Besok nangkring lagi di sana tempat tadi. Aduh, gara-gara Prince nih, saya jadi pulang naik ojek. Lama-lama tuh anak makin ngeselin, makin bikin saya sengsara aja. Hah? Makasih Pak Raymond. Bu Nawang, ini kan masih sore, biar saya antar pulang ya? Gak boleh, gak usah. Ya Tuhan, kenapa sih selalu ada orang ini, manusia ini selalu hadir? Aduh, habis kesabaran saya. Kenapa saya ada di sini? Karena saya itu neighbornya Bu Nawang. Jadi saya yang berhak untuk nganterin Bu Nawang sampai ke depan rumahnya. Ayo Baru jadi tetangga aja belagu, ngatur-ngatur. Siapa kamu? Listen to me. Selain tetangga, saya ini future husbandnya Bu Nawang. She belongs to me. Dia milik saya. Kamu punya kaca di rumah? Punya? Punya. Kamu ngaca. Emang kamu cocok di future husband sama Bu Nawang? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 di rumah saya. Bagus, good. Iya dong. Excuse me. Kalau nggak tahu ceritanya chemistry saya dengan Bu Nawang, mendingan diam aja. Silent of the Lamb. Silent of the Lamb. Film favorit saya dibawa-bawa. Sudah. Pusing saya. Bu Nawang, biar saya antar ya. Anggap aja dia nggak ada. Udah. Pak Raymond, Pak Regar, lebih baik saya pulang sendiri
dan saya nggak perlu diantar. Nggak apa-apa, sama saya aja. Hai, please. Kalau Bu Nawang udah nolak, udah dong jangan maksain, oke? Biar saya aja yang nganterin. Jangan Bu Nawang. Jangan. Pak Regar, saya juga nggak mau diantar sama Pak Regar. Saya mau pulang sendiri, Pak. Maaf ya, Pak. Pak Raymond, terima kasih ya, Pak. Permisi. Jojo, Ya Pak Bos. besok kamu cari rumah untuk Bu Nawang, berapapun saya bayar. 2, 3, apa 4 lantai Pak Bos? Berapa aja yang ada kolam renangnya ya? Oh, kalau bertanya. Siap. Ah, sombong banget. Hei, saya sombong tapi saya punya uang. Daripada kamu modal dengkul. Oh, nggak apa-apa, saya nggak punya uang. Tapi saya punya cinta. Love melulu. Love, muka kusut. Kayak begini. Kalau urusan tentang Bu Nawang, saya nggak akan diam. Ya? Will always stand by for her. Udah Pak Bos, ngapain ngeladenin muka jadul kayak gini? Nggak penting. Saya tahun 70. What do you say? Udah. Ini dia yang bikin saya stres. Udah pulang. Permisi. Wait. Hey, Mas. You fair so old school. Bubar. Apa nggak cukup buat kamu, Pangeran? Lihat kondisi Papa seperti ini. Papa udah nggak kuat lagi, Pangeran. Dapat tekanan dari Om Raymond. Papa nyaris kehilangan semuanya. Kamu nggak kasihan apa lihat Papa seperti ini? Dari kamu kecil sampai kamu sebesar ini, kamu selalu hidup bergantung sama Papa. Papa berusaha sebisa Papa untuk cukupin kebutuhan kamu, memenuhi hal-hal yang kamu inginkan, menyenangkan kamu. Apa nggak bisa? Kali ini kamu turunin ego kamu sedikit. Kamu bantu Papa. Kamu berkorban untuk Papa. Karena kalau sampai Papa kehilangan semuanya, yang rugi bukan cuman Papa. Yang susah juga bukan cuman Papa. Tapi kamu juga. Seluruh karyawan Papa juga. Semua pegawai-pegawai yang ada di bawah perusahaan Papa. Mereka pasti akan kena imbasnya. Coba kamu pikirkan lagi. Pangeran, Papa minta sama kamu, kali ini aja, kamu ikutin omongan Papa, dengerin omongan Papa. Coba kamu usaha untuk deketin Mel lagi, biar semua masalah ini selesai. Ya. Mendingan sekarang Papa istirahat ya. Kalau Papa butuh apa-apa, Papa tinggal telepon aku. Aku pasti langsung ke sini. Tapi sekarang aku balik dulu ya, Pak. Aku pamit.
Udah Mel, lo sabar aja oke? Yang penting kan lo tetap berusaha, oke? Gue udah ngelakuin segala hal cara bokap gue sampai ikut-ikutan, tapi hasilnya apa? Nothing. Kenapa sih hatinya dia tuh kayak batu? Gini loh Mel, batu aja lama-lama bisa kekikis kan? Ya sama aja lah kayak hatinya pangeran. Semakin lo berjuang ya kali aja sampai bisa melunak, ya kan? Ngerti kan? Aduh Tasya, gue udah ngelakuin semua cara. Ya tapi apa hasilnya? Yang ada gue sakit hati tau nggak? Tapi ya gue nggak bisa ninggalin My Prince gitu aja. Ini kan kesayangan gue. Iya. Bucin maksimal. Gue sayang banget sama dia. Lo mau ngapain lagi sih di sini? Bukan urusan lo. Jelas urusan gue. Gue akan kerja di sini. Yang pasti ini bukan tempat lo. Selain pelanggan, nggak boleh sembarangan sini. Mendingan lo cabut. Gue juga pelanggan resto kali. Lo nggak lihat? Gue ada take away makanan sama minuman. Take away makanan sama minuman. Bagus. Lagian kerjaan lo itu di dalam. Kerjaan lo bukan gangguin gue. Lo pikir lo jago ngomong? Kenapa? Lo udah gak sabar ya? Buat tarung Thai boxing sama gue. Pangeran! Masuk sekarang juga. Kalau nggak saya pecat kamu. Udah datang telat masih aja keributan di sini. Masuk sekarang juga. Pasti itu semua. Di atas ring nanti, lo bakalan kalah sama gue. Jadi siap-siap aja. Lo harus jauh-jauh dari Putri. Selamat menikmati. Gue juga bakal berjuang sekuat tenaga buat ngalahin lo. Gak usah banyak ngomong deh. Buktiin aja kalau lo bisa. Pangeran. Pangeran. Kamu tuh tahu nggak sih? Kamu itu masuk jam 1 siang. Dan sekarang jam berapa? Jam 3. Kamu pikirin resto punya kamu apa? Maaf, Pak. Saya ada urusan. Semua karyawan di sini punya urusan. Tapi mereka punya tanggung jawab sama resto ini. Gaji kamu saya potong. Kamu gak ada profesionalnya. Pak. Apa? Kok gaji saya dipotong, Pak? Saya kan baru kali ini telat, Pak. Sebelum-sebelumnya saya nggak pernah telat. Pak, saya minta jangan dipotong gaji saya. Saya butuh banget uang itu. Di sini saya yang ngatur kamu, bukan kamu ngatur saya. Tapi, Pak... Kasian juga batu bata.
Lo tuh ya batu bata, udah jelas-jelas lo salah karena telat. Masih aja ngeyel, gak mau ngakuin, protes lagi. Lo emangnya mau dipecat sama Pak Billy? Gue tahu lo emang masih peduli kan sama gue usus goreng. Tapi kenapa di depan Rizky lo harus pura-pura bilang kalau kalian tuh pacaran? Buat apa usus goreng? Gue ngomong kayak gini sama lo karena kalau lo kena masalah, gue juga akan terseret-seret kena masalah. Gue sendiri juga yang akan repot. Jadi saran gue ya, mendingan lo akuin aja deh kalau lo itu salah. Terus lo minta maaf sama Pak Billy. Kan gak ada salahnya juga minta maaf. Usus goreng tunggu. Makasih ya. Gue tahu lo masih peduli sama gue. Gue sebel sama diri gue sendiri. Kenapa gue gak biarin aja batu bata nyelesain masalahnya sendiri? Gue selalu gak tega ngelihat dia kena masalah. Padahal setiap hari gue kena masalah karena dia. Gue capek banget kejebak dalam situasi ini.